Mungkin selanjutnya akan ada acara selanjutnya itu akan ada presentasi dari pembicara utama kita, yaitu Dr. Andi Saguni. Mungkin sebelum Dr. Andi Saguni menyampaikan sedikit materi, saya akan membacakan sedikit CV ringkas dari Dr. Andi Saguni. Jadi Dr. Andi Saguni, beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Universitas Hasanuddin pada Fakultas Kedokteran, lalu melanjutkan di Leeds University, Inggris, pada Fakultas Health Management Planning and Policy Program. Untuk pengalaman, beliau merupakan Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi mungkin itu sedikit CV ringkas dari Dr. Andi Saguni. Selanjutnya saya persilakan Dr. Andi untuk memberikan materi. Silakan Dr. Andi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Bapak Profesor Eko Supriyanto, Bapak Ibu dari Batan, dari Bapeten, kemudian Bapak Ibu seluruh peserta pertemuan seminar online Master Plan Rumah Sakit, Perencanaan Sarana Prasarana Radioterapi dan Kedokteran Nuklir. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa berdoa untuk kita senantiasa sehat walafiat, ya, untuk terus ya bergerak maju membangun NKRI ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi sebesar-besarnya kepada PTPI yang telah menyelenggarakan seminar ini, yang bagi kami ini merupakan bentuk nyata kontribusi dari PTPI dalam membangun kesehatan di negara kita ini tentunya, dan juga khususnya ya terkait Fasiankes, khususnya rumah sakit di Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan paparan seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu moderator. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah sudah tayang slide kami? Sudah, Pak. Baik. Jadi judulnya adalah Perkembangan Pelayanan Radioterapi dan Kedokteran Nuklir di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, saat ini tentunya terapi kanker masih menjadi tantangan. Ya, tantangannya antara lain adalah bahwa perkiraan WHO tahun 2030 akan terjadi lonjakan insiden kanker 300% di dunia. Ya, 70% terjadi di negara berkembang. Kemudian berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia adalah sebesar 1,4 per 1000 penduduk dan meningkat menjadi 1,8 per 1000 penduduk berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Ya, angka ini tentunya cukup besar ya, dan peningkatannya juga cukup besar. Kemudian diperkirakan akan terdapat 260.000 pasien, asumsi jumlah penduduk saat ini 260 juta kanker, 260 juta ya. Jadi dan 50-60% akan membutuhkan radioterapi, di mana saat ini Indonesia baru memiliki 94 pesawat radiasi ya. Jadi artinya hanya terpenuhi kurang lebih 36%, yakni sebesar 0,15 mega elektron volt per 1 juta populasi, di mana kita ketahui bersama bahwa untuk radioterapi, alat radioterapi tersebut kebutuhannya adalah 1 mega elektron volt per 1 juta penduduk. Kalau sekarang 260 jutaan sekian, ya kurang lebih 260 alat radioterapi seharusnya untuk memenuhi akses ya layanan yang berkualitas yang ada di Indonesia. Kemudian baru sekitar 36% pasien kanker di Indonesia dapat dilayani oleh radioterapi. Jadi waiting time pelayanan hingga 2 bulan. Oleh sebab itu tentunya ya kita perlu untuk merevitalisasi atau mengupdate pengembangan rencana induk nasional penanggulangan kanker. Dan kami sudah membahas hal ini tentunya dengan Komite Kanker Nasional dan juga Pusat Kanker Nasional yang berada di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Ya, memang rencana induk kalau saya lihat sih dari dulu ada, tetapi
tentunya ya dengan menyikapi perkembangan terkini ya, dan seperti apa rencana ekspansi yang menurut saya harusnya berbeda dengan sebelumnya, artinya ekspansi yang lebih besar ya, lebih nyata perkembangannya dibanding tahun-tahun atau periode sebelumnya, tentunya harus kita perbaiki lagi ada rencana induk nasional ini. Mohon maaf Pak Andi, slide-nya belum jalan. Oh, belum jalan? Ya, ya. Kelihatankah? Kelihatan, tapi belum jalan begitu Pak. Masih di slide yang pertama. Belum berganti Pak Dokter. Belum berganti. Masih di slide pertama. Iya, izin. Ini gimana nih Pak? Kok nggak mau jalan? Ini jalankah? Masih belum Pak Dokter? Atau ini masih yang seperti awal. Udah? Kalau Oke. ini? Sudah. Oh sudah, iya, Pak. tapi saya agak heran kenapa kalau slideshow nggak mau bergerak ya. Kita kecilin aja ininya mungkin. Yang sebelah kiri. Oke, kami turunkan sedikit, maaf. Ya, ini memang handicapnya ketika kita online dibanding kalau tatap muka. Siap, Dokter. Ya. Baik, Ini kasih. sudah kelihatan ya, Sudah, Bapak Ibu ya? Sudah, terima Oke. kasih Pak. Nah, saya sudah bacakan tadi, tetapi saya kasih kesempatan mungkin 10 detik untuk mencermati angka ini, ya, sebelum saya pindah ke slide selanjutnya. Oke, baik. Nah, secara lebih spesifik terkait dengan pelayanan, ya, tantangan yang dihadapi pelayanan radioterapi dan kedokteran nuklir saat ini adalah bahwa pelayanan radioterapi dan kedokteran nuklir menjadi modalitas utama dalam diagnostik dan terapi kanker di rumah sakit rujukan. Namun, ya ini masih tantangannya, jumlah senter rumah sakit sangat terbatas. Kemudian, ini masalah SDM. Ya. Ketersediaan dan distribusi tenaga dokter, spesialis onkologi radiasi, ya, baru 119 orang. Kemudian dokter spesialis kedokteran nuklir baru 43 orang. Dan fisikawan medik di pelayanan itu baru 50 orang. Walaupun saya dapat informasi datanya itu ada sekitar 600 fisikawan medik saat ini, namun yang bekerja di layanan 50 orang. Artinya bahwa masih sangat terbatas di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih lambat banget ini perkembangan? Mungkin ya kalau kita lihat data-data sebelumnya. Ya harusnya kan Indonesia dengan jumlah penduduk negara besar kayak begini kan harusnya perkembangannya atau larinya itu kecepatannya itu harus lebih besar kan. Nah, namun Bapak Ibu juga harus ingat bahwa tidak mungkin kami mengembangkan fisik daripada center-center radioterapi dan kedokteran nuklir kalau itu tidak berjalan beriringan dengan kesiapan SDM-nya. Jadi artinya ini kayak setali dua mata sisi, dua sisi daripada uang begitu, ya. Artinya tidak bisa hanya dibicarakan sendiri, oke kita ekspansi tetapi SDM-nya tidak siap. Di satu sisi kadang-kadang SDM oke kita siapkan begini oleh center-center, oleh pusat pendidikan, ya, fakultas kedokteran atau institusi pendidikan. Tapi apakah memang akan berjalan beriringan dengan sarana prasarana? Ini juga tantangan ke depannya harus duduk bersama juga ini. Ya. Kemudian terbatasnya suplai radiofarmaka kedokteran nuklir di Indonesia. Ya, kita ketahui bersama siklotron harganya relatif mahal, saya kasih kata relatif ya. Kemudian importir terbatas menyebabkan biaya tinggi. Jadi pasien cenderung berobat ke luar negeri. Khusus untuk kedokteran nuklir ya, tahun kemarin itu saya sempat menjadi pembina, ya itu ditunjuk oleh Batan dan Bapeten tentunya. Ya saya ikuti pertemuan-pertemuan seminar internasional. Itu kalau saya bandingkan dengan negara ASEAN, ya macam Vietnam, ya Thailand jangan lagi, ya dan sebagai negara-negara yang sudah lebih maju di Asia Tenggara itu Indonesia ketinggalan sebenarnya jumlahnya. Tapi tadi itu ada beberapa hal yang memang harus jalan beriringan. Ya. Kemudian pengembangan pelayanan syarat dengan teknologi yang tinggi dan membutuhkan persyaratan ruang khusus dan kompleks serta persyaratan perizinan yang sangat ketat. Ya oleh sebab itu saya pikir ini pertemuan ini. Seminar ini juga merupakan upaya untuk mengurai bottleneck itu. Kemudian biaya yang relatif, investasi yang relatif tinggi. Oleh sebab itu kita perlu ya
kerjasama seluruh pihak, ya, komitmen pemerintah, peran dan dukungan asosiasi profesi, teknisi, kemudian swasta, ya, juga saya sebutkan di sini INUKI, juga saya pikir perlu begitu saya sebutkan dalam pemenuhan Center Layanan Kanker yang bermutu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya pengembangan layanan kanker komprehensif di Indonesia itu dibuat? Jadi di sisi kiri kita lihat bahwa supporting ya dari IAIA, INCCA, UICC, kemudian International NCC, kemudian WHO, dan juga ini ada impact mission dari IAIA. Saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu menjadi koordinator ketika menerima impact mission tersebut, ya mereka melakukan evaluasi di Indonesia, ya kami memfasilitasi hal tersebut. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kita memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan, rencana induk nasional, kemudian juga consider kepada stratifikasi layanan kanker, juga sistem rujukan. Jadi dari uraian tersebut tentunya bahwa harusnya pusat kanker nasional yaitu mempunyai fungsi yang kuat untuk pembinaan jejaring, ya, jejaring rujukan kanker, cancer control program, dan cancer registry. Ya, saya memperhatikan ya bahwa kami memperhatikan bahwa fungsi ini memang sebelum-sebelumnya belum terlalu kuat, belum terlalu optimal. Ini harusnya dioptimalkan. Ada jejaring layanan kanker di Indonesia, ya, di provinsi, ya, yang cukup banyak tadi nanti kita lihat itu menjadi harusnya dikontrol atau difungsikan pusat kanker nasional untuk fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan 4 poin yang di sisi kiri ini, ya, terutama fungsi pembinaan jejaring. Kemudian Bapak Ibu sedikit menekankan, Bapak Ibu mungkin kalau slide ini sudah tahu, ya sebagian besar sudah paham, tetapi perlu saya tekankan kembali bahwa fokus intervensi penyakit kanker akibat kanker namanya adalah mengurangi insiden, kemudian menurunkan mortalitas, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan kesintasan atau survival rate, ya kurang lebih seperti demikian. Dan untuk menuju ke sini, ya program nasional kanker itu memang sudah mengelompokkan 4 pendekatan utama, yakni pertama advokasi melalui regulasi, perkuatan regulasi, integrasi program dan sumber daya. Kemudian promosi kesehatan dan penurunan faktor resiko, ini lintas program dan lintas sektor, karena ini seperti kampanye, pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan ada di Direktorat Promosi Kesehatan, dan semua lintas sektor program harusnya terkait. Kemudian penguatan Yankes, ya, melalui deteksi dini, kuratif, rehabilitatif, paliatif, ya, termasuk penguatan rumah sakit rujukan kanker, ya, yakni peningkatan layanan radioterapi dan kedokteran nuklir yang saya sudah singgung sebelumnya di depan. Dan terakhir adalah surveillance, ya, registrasi kanker, kemudian MONEF dan riset, ini adalah untuk memperkuat bagian atau sektor surveillance dan monitoring evaluasi termasuk riset. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk lebih dalam terkait dengan penguatan pelayanan kesehatan, ya. Program yang harus dijalankan adalah peningkatan akses, peningkatan mutu, kemudian regionalisasi rujukan, penguatan Dinkes, kabupaten, kota, provinsi, ini Pemda, kemudian dukungan lintas sektor. Khusus kepada regionalisasi rujukan, ya ini tentunya bahwa pendekatan yang sebelumnya itu harusnya lebih maju ke depan. Kalau kita lihat, jujur kita lihat ke depan bahwa ini center-center radiologi, radioterapi, dan nuklir itu lebih banyak berpusat di Jawa, ya sedikit di Sumatera, tetapi ketika mulai dari Kalimantan, Sulawesi, masuk ke Indonesia Timur, itu center-centernya itu sangat terbatas, sangat kurang, ya saya harus bilang demikian. Nah ini harus kita percepat ini akses, ya yang berkualitas. Nah tentunya Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana distribusi layanan radioterapi di rumah sakit di seluruh Indonesia. Sepintas, kalau kita lihat daripada angka-angka yang merah itu, bulatan merah itu adalah keberadaan daripada layanan radioterapi di rumah sakit. Ya, 2, 1 itu artinya 2. Contohnya di 2 itu adalah jumlah layanan radioterapi. 1 ada yang 11 itu di Jakarta,
dan seterusnya. Sepintas kalau kita lihat ya tadi berkelompok di Jawa, ya, sedikit di Sumatera, masuk di Kalimantan, Sulawesi, sedikit di Indonesia Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur tidak ada. Ya, padahal kan sebenarnya akses universal health coverage salah satu komponen utamanya akses. Ya mau tidak mau pemerintah harus mengatur, meregulasi agar aksesnya itu memang yang mau melayani. Ya, kita tahulah sama-sama kalau lihat data kurang lebih insiden per provinsi itu sama, kurang lebih sama lah. Ya, nah pasien dari Papua harus ke Jakarta, berapa ongkos yang dikeluarkan untuk itu? Ya, belum lagi biaya-biaya pendukung yang lainnya. Nah kita lihat di sini bahwa total dokter spesialis radiologi onkologis, ya tadi saya sudah sampaikan di depan 119 di 41 rumah sakit. Kemudian ada 19 dari 34 provinsi memiliki fasilitas radioterapi. Jadi only 19 provinsi. Ya, terdapat 58 rumah sakit di 19 provinsi tersebut telah memiliki sarana prasarana dan alat radioterapi. Namun kalau kita lihat ya, dokter spesialis radiologi onkologinya baru di 41 rumah sakit. Berarti ada 17 ya, 17 rumah sakit yang masih pinjam-pinjam dari rumah sakit lainnya, center-center lainnya. Ya. Nah, jumlah radioterapi saat ini 94 terdiri daripada 75 unit Linac, 18 unit Cobalt, dan 1 unit tomoterapi. Nah, coba kita lihat layanan kedokteran nuklir. Ya, layanan kedokteran nuklir. Saat ini kita lihat bahwa memang ya di Jakarta paling banyak ada 10 ya, mulai dari Cipto sampai rumah sakit MMC ya. Kemudian rumah sakit lainnya ya. Masuk ke Kalimantan cuman ada 1 di rumah sakit Wahab Sahrani Samarinda. Di situ ada PET dan ada SPEC. Ya, saya ingat betul ya rumah sakit Wahab Sahrani ini mendapatkan alokasi dana alokasi khusus bidang kesehatan. Saat itu berapa tahun yang lalu saya juga ikut mengawal itu prosesnya dan itu memang butuh anggaran puluhan miliar untuk saat itu ya. Namun di samping ada berapa ini ya? 23 kalau tidak salah ya, 23 ya. 23 layanan di kedokteran nuklir di rumah sakit. Namun dalam waktu dekat ini ada rencana pengembangan, ada 6 ya, di Rumah Sakit Adi Husadah Surabaya, Kandau Manado, Harapan Bunda Lampung, kemudian Bali Mandara, Rumah Sakit Mandaya Jakarta, Rumah Sakit Mawardi Solo. Saya mencermati angka ini, peserta dari Sulawesi Selatan, dari Makassar yang 4 orang ini kenapa tidak ada layanan kedokteran nuklir di Makassar? Ya, saya heran ini. Ini kan Wahidin ini rumah sakit besar. Ada rumah sakit Unhas di sana. Ayo saya challenge nih. Ya kalau masih begini petanya dari berapa tahun yang lalu masih begini, ke depan ini masih lagi kayak masih begini. Waduh, luar biasa ini. Ya. Kita diam di tempat ini kalau masih begini-begini terus. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya ini saya melihat ada juga isu terkait penyediaan radioisotop dan radiofarmaka. Ini juga tidak bisa disepelekan, tidak bisa harus diperhatikan lah ya. Karena ini juga merupakan kedokteran nuklir tidak bisa juga maju kalau radioisotop, radiofarmakanya tidak jalan. Kemudian saya dapat info tadi pimpinan daripada Inuki Pak Bunyamin juga hadir di sini ya. Saya tahu bahwa saat ini PT Inuki Batan sudah memproduksi tesenium ya 91M dan iodium 131 ya. Artinya bahwa dengan produksi ini harusnya memperkecil daripada impor ya dari rumah sakit Indonesia impor dari luar ya. Dan harusnya PT Inuki Batan ini berperan lebih banyak lagi sehingga tentunya bahwa ketersediaan radioisotop, radiofarmaka ini tidak lagi menjadi masalah di Indonesia. Namun saya tahu bahwa ini radioisotop, radiofarmaka harus ada uji klinisnya, kemudian izin edarnya. Saya harus mengecek lagi
dari Badan POM. Dan saya harus mengecek lagi apakah Badan POM masih belum mengeluarkan izin untuk transportasi antar rumah sakit, transportasi darat, ya. Karena kita tahu bersama kalau mengandalkan alat siklotron satu-satu di setiap rumah sakit, ya susah juga ini berkembang kedokteran nuklirnya. Ya, siklotron kan mahal, tetapi kalau misalkan ada semacam legacy atau ada semacam kebijakan, ya policy, apakah ini dengan adanya diskresi yang tadi saya sampaikan, tidak ada pembatasan untuk transportasi lokal, kan ini dari Rumah Sakit Darmais, MRCC, Gading Pluit, kemudian Inuki, ya yang sudah memproduksi daripada radioisotop itu mudah diakses oleh rumah sakit yang ada di Indonesia. Ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada 3 slide terakhir, 4 ya. Rencana pengembangan layanan kanker tentunya kita juga mempertimbangkan perspektif anggaran, ada analisis gap, rencana induk nasional, kemudian data, ya memang harus kuat, termasuk standar stratifikasi rumah sakit kanker, standar WHO, ya komunikasi dengan Bappenas, Kemq, bagaimana mengalokasikan anggaran, apakah pakai anggaran pusat atau anggaran daerah, ya, kemudian standar Sarpas dan SDM, ya. Kembali saya singgung bahwa kedokteran nuklir yang Rumah Sakit Wahab Sahrani itu beberapa tahun yang lalu menggunakan dana alokasi khusus bidang kesehatan. Jadi memungkinkan saja sebenarnya. Kemudian ini integrasi regionalisasi sistem rujukan cancer. Ini merupakan hasil pembahasan dengan Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Darmais. Jadi ada model jejaring layanan kanker kota dan rumah sakit regional. Kemudian pusat kanker terpadu strata 2 itu jika itu ada di rumah sakit provinsi, ya. Kemudian pusat kanker terpadu strata 3 untuk rumah sakit rujukan nasional, dan tentunya pusat kanker nasional rumah sakit kanker Darmais. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus untuk rencana penambahan pelayanan radioterapi, tadi saya sudah sampaikan kalau untuk kedokteran nuklir, rencana penambahannya ini untuk radioterapi, ya. Ini linek semuanya, ya. Yakni bisa dilihat di sini Bapak Ibu ada 23 provinsi, dan kami senang dan kami sudah mendorong, ya, untuk Provinsi Maluku dan NTT, Rumah Sakit Maluku itu Rumah Sakit Jelemena Ambon itu dibangun oleh kami di pusat, dan kita sudah siapkan juga bunkernya, fondasi bunkernya, tinggal penyelesaian dinding dan atapnya. Kemudian NTT itu kami sedang proses pembangunan rumah sakit UPT vertikal di sana juga, dan kami rencanakan itu akan ada layanan radioterapi di sana, ya. Ini nomor 12 dan nomor 13 ini ya membanggakan kita dengan kebijakan upaya kita. Ini kita sudah mulai menggiring ke Indonesia Timur, ya. Nah, ini tinggal Papua ini. Namun demikian, kalau kita lihat dari 13 ini ada 2 unit, 3 unit, ini jumlahnya 23 sebenarnya semua. 23. Slide terakhir Bapak Ibu sebagai kesimpulan, ya. Program penanggulangan kanker ya kita harus laksanakan secara komprehensif. Sekali lagi Kementerian Kesehatan tidak bisa stand alone, ya. Jadi memang harus saling kait mengkait. Jadi kolaboratif lah, ya, prinsipnya. Dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemensos dan lain sebagainya, pusat internasional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, ya, rumah sakit rujukan, profesi, LSM, penjamin, kemudian tentunya dari lingkup internasional, dari IAEA, WHO, International NCC, UECC, ya, yang terus bersama-sama kita melakukan pendampingan dan mentoring, ya, terhadap kegiatan utama dari penanggulangan kanker, promotif, preventif, screening, patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, kemudian pelayanan kesehatan, kemoterapi, bedah, radioterapi, dan kedokteran nuklir tentunya. Kemudian surveillance, penelitian, rehabilitasi, paliatif,
palliative care, hospice, home care. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah paparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Andi Saguni atas presentasinya.